Antoni Bimo Atmaja adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Sarah dan Raka Atmaja. Antoni besar dengan hidup yang berkecukupan, orang tuanya sama-sama seorang pengusaha dan sukses di bidang masing-masing. Dirinya tampan dan tidak sedikit yang mengidolakan dirinya. Tapi Antoni tak pernah tertarik dengan wanita-wanita yang menggilainya. Hatinya sudah terkunci dengan satu gadis dan tak ada yang mampu menggantikan posisi sang gadis di hatinya. Antoni mengenal Siren saat dirinya menjadi panitia di acara seni yang kampusnya adakan di sekolah-sekolah di ibu kota. Dan di saat itulah dirinya mengenal Siren, gadis cantik dan manis yang menjadi salah satu peserta di acara tersebut. Tatapan Antoni tak lepas dari gadis manis itu, apalagi saat melihatnya tersenyum seperti ada getaran tak terlihat yang merambat ke dalam dadanya. Dan Antoni memberanikan diri untuk berkenalan dengan Siren. Dan tak menyangka mampu meluluhkan hati sang gadis sampai di titik sekarang mereka berpacaran. Antoni panggil seorang wanita saat dirinya berjalan di koridor menuju kelasnya. Antoni menengok dan mendapati Melisa teman jurusannya yang memanggil. "Bareng dong, mau ke kelas kan?" ucap Melisa saat dirinya sudah berada di samping Antoni. Antoni hanya mengangguk dan mulai melangkahkan kakinya kembali menuju kelas. "Lo besok ikut anak-anak camping ke puncak?" tanya Melisa saat mereka berjalan berdampingan menuju kelas. Minggu depan anak kelas mereka memang mengadakan acara camping bebas. Bisa membawa teman atau pasangan dari luar kampus. "Oh iya, hampir lupa sih sama acara itu. Gue belum ada kepastian, soalnya mau ajak pacar. Jadi harus bilang dulu sama anaknya." Melisa yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. Sudah lama dirinya memendam perasaan kepada pemuda yang ada di sebelahnya ini. Akan tetapi Antoni benar-benar membatasi dirinya dengan wanita lain, jadi sangat sulit untuk mendekatinya. Keputusan akhirnya sih besok. Biar Fares bisa data siapa aja yang ikut, soalnya kan dia yang bakal jadi penanggung jawab perjalanan besok. "Iya, besok gue kasih keputusan ikut atau enggaknya," jawab Antoni sambil mereka memasuki ruang kelas. Antoni memilih duduk di bangku nomor 3 dari depan dan Melisa duduk di samping kanannya. Tak berapa lama teman yang lain juga mulai berdatangan masuk ke ruangan. Suara kursi bergeser dan bunyi orang mendudukinya terdengar sangat nyaring di samping kiri Antoni. Dia menengok dan menemukan keberadaan Rio, teman dekatnya dari zaman sekolah menengah pertama. Sudah menduduki bangku itu. "Gila capek banget gue. Lari-lari dari parkiran." Hos. Nafas Rio terlihat memburu, sangat terlihat jelas bahwa dirinya memang kelelahan. "Lagi ngapain sih pakai lari-lari segala? Kayak anak kecil aja," Melisa menyahut karena merasa terusik dengan tingkah berisik Rio. "Melisa sayang, Rio kan buru-buru biar bisa ketemu dengan adinda tercinta." Rio mengedip-ngedipkan matanya guna menggoda Melisa. Melisa yang melihat tingkah Rio bergidik geli, merasa heran kenapa ada manusia modelan seperti Rio. Tak berapa lama dosen memasuki ruangan dan pembelajaran pun dimulai. Antoni dan Rio sedang berada di kantin kampus sekarang. Beberapa menit lalu mereka baru selesai mata kuliah pagi ini dan akan dilanjut jam 2 siang nanti. "Besok lo ikut camping bro?" tanya Rio saat mereka sudah duduk di bangku setelah memesan makanan. "Belum tahu, mau ajakin Siren dulu. Kalau dia ikut ya gue ikut, kalau dia gak mau ya gue di rumah aja pacaran sama Siren," sahut Antoni dengan santainya. "Dasar lo ya, segitunya cinta sama Siren."
Dia tuh masih bocil tahu, masih kelas 1 SMA. Walaupun bocil dia yang bikin gue nyaman, gue sayang banget sama si Ren. Gak mampu gue hidup tanpa dia. Rio hanya menghela nafas lelah. Sudah biasa dia dengan tingkah bucin temannya. Tak lama pesanan makanan mereka datang. Anthony dan Rio sudah sibuk menyantap makanan masing-masing. Gabung ya. Melissa datang bersama dua temannya dan ingin ikut gabung di bangku Anthony. Rio mengangguk dengan semangat sementara Anthony tetap santai dengan makanannya. Mereka makan dengan hening sampai makanan masing-masing habis tak bersisa. Anthony, panggil Melissa dan Anthony hanya melihat tanpa menjawab panggilan itu. Nanti gue nebeng ya pulangnya, soalnya mobil gue ada di bengkel. Rumah kita kan searah, pinta Melissa dengan wajah yang dibuat semanis mungkin. Gak bisa, gue harus jemput si Ren. Mau ajak dia jalan soalnya, Anthony menyahut dengan memainkan ponsel di tangannya. Oh ya udah gak apa-apa. Jawab Melissa berusaha menormalkan suaranya agar tak terlihat rasa kecewanya. Melissa pulang sama Rio aja gimana? Nganggur nih boncengan belakang gak ada yang nempati. Rio mengeluarkan jurus rayuannya. Ogah, mending gue naik ojol aja, jawab Melissa ketus. Ya eloh enakan bisa peluk gratis tanpa bau matahari. Rio nyengir sampai menampilkan giginya yang putih. Tambah males gue, sewot Melissa. Ya udah gue cabut dulu ya Anthony. Bye. Melissa melambaikan tangannya ke arah Anthony dan hanya dibalas dengan senyuman tipis miliknya. Lo sadar gak sih kalau Melissa tuh naksir lo? Rio mempertanyakan kepekaan temannya. Tahu gue, tapi mau diapain lagi? Hati dan mata gue udah untuk si Ren seorang, jawab Anthony dengan sangat mudahnya. Rio memutar bola matanya malas. Memang segitu bucinnya temannya ini. Ya udah yuk cabut, nunggu kelas mulai di taman aja sambil cuci mata. Rio berdiri dengan menarik ke meja belakang Anthony. Dan mau tak mau Anthony pun mengikuti langkah Rio. Jam 4 sore Anthony keluar dari gedung kampusnya dan langsung menuju ke sekolah sang kekasih. Dirinya sudah tak sabar ingin bertemu si Ren. Rasanya sudah sangat merindukan senyum manis sang kekasih. 20 menit kemudian Anthony sampai di depan sekolah si Ren, dan dia tinggal menunggu 10 menit lagi untuk menanti si Ren selesai dengan pelajarannya. Dan gadis yang dinantikan pun datang, dengan menggendong tas ransel warna toska di punggung dan tersenyum manis ke arah Anthony. Itu sudah cukup membuat rasa lelah yang seharian dirasa Anthony pun lenyap. Udah lama tunggunya? Tanya si Ren saat sudah sampai di depan motor sang kekasih. Nunggu sampai 10 tahun pun aku lakukan untukmu sayang. Anthony mengedipkan satu matanya untuk menggoda si Ren. Dasar gombal modus si Ren sudah terbiasa dengan kata-kata manis sang kekasih dan dirinya langsung naik ke boncengan belakang Anthony. Main dulu ke taman kota yuk yang, sekalian nyore, ajak Anthony pada si Ren. Dan si Ren tak pernah melewatkan ajakan dari Anthony, dia sangat menyukai waktu yang mereka habiskan bersama. Dan motor pun melaju ke arah taman kota yang sudah dipastikan ramai pengunjung karena sekarang sudah sore hari.